Selamat datang di channel ini. Sebelum cerita dimulai, pastikan lampu di sekitarmu tidak terlalu terang. Dan jangan menonton sendirian jika kamu mudah merasa takut. Cerita yang akan kamu dengar malam ini adalah sebuah kisah fiksi horor. Namun seperti cerita lainnya, terkadang fiksi terasa jauh lebih dekat dengan kenyataan. Jika di rumahmu ada jendela yang menghadap ke tempat gelap, cobalah ingat satu hal. Tidak semua yang tersenyum datang dengan niat baik. Inilah kisah berjudul Wajah Tersenyum di Balik Jendela. Malam pertama Arga menempati kamar kos itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena hujan atau angin, tapi dingin yang entah kenapa membuat dada terasa sesak. Jam dinding di kamarnya berdetak pelan, terdengar jelas di tengah kesunyian. Kamar kos itu sederhana, dinding putih kusam, lampu kuning redup, dan satu jendela besar menghadap langsung keluar. Dari jendela itu, Arga bisa melihat rumah tua di seberang jalan. Rumah yang terlihat seperti sudah lama tidak dihuni. Catnya mengelupas, halamannya dipenuhi rumput liar, dan jendelanya selalu gelap. Sejak sore tadi, Arga sudah merasa tidak nyaman setiap kali matanya tertuju ke arah rumah itu. Ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Perasaan aja, gumam Arga sambil meletakkan tasnya. Malam semakin larut, hujan mulai turun perlahan, menimbulkan suara rintik yang memukul atap seng. Arga berbaring di kasur sambil menatap langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata. Namun rasa itu kembali muncul. Rasa sedang ditatap. Dengan berat hati, Arga bangkit dan duduk di tepi kasur. Pandangannya perlahan mengarah ke jendela. Tirai tipis berwarna krem bergoyang pelan tertiup angin. Dan saat itulah Arga melihatnya. Di balik jendela rumah tua seberang jalan, ada sesuatu yang berbeda. Tidak lagi gelap sepenuhnya. Ada bayangan samar, seperti wajah manusia. Arga menyipitkan mata, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Detak jantungnya mulai cepat. Wajah itu semakin jelas. Wajah pucat, tanpa ekspresi hidup. Matanya hitam, menatap lurus ke arahnya. Dan bibirnya perlahan tertarik ke atas. Senyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Napas Arga tercekat. Tubuhnya kaku. Ia ingin berpaling, tapi matanya seolah terkunci pada sosok itu. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Sekali. Dua kali. Saat lampu kembali menyala normal, Arga mengusap matanya dan menatap kembali ke arah rumah tua itu. Wajah itu masih ada. Senyumnya kini lebih lebar, seakan tahu Arga sedang memperhatikannya. Ini cuma halusinasi, bisik Arga pelan. Dengan langkah gemetar, ia mendekati jendela dan menarik tirai sedikit. Hujan turun semakin deras, membuat pandangan ke seberang agak buram. Namun satu hal jelas, wajah itu tidak berkedip, tidak bergerak, seperti topeng yang dipasang di balik jendela. Tok, tok, suara ketukan pelan terdengar, bukan dari pintu, bukan dari tembok, melainkan dari kaca jendela kamar Arga sendiri. Arga mundur selangkah, ketukan itu terdengar lagi, tok, tok, padahal jarak rumah itu cukup jauh. Dengan tangan gemetar, Arga menutup tirai dengan cepat dan mematikan lampu. Ia kembali ke kasur, menarik selimut hingga menutupi kepala. Namun di balik kegelapan, ia yakin akan satu hal. Di luar jendela itu, sesuatu sedang tersenyum untuknya. Dan malam itu, Arga tidak tidur sama sekali. Pagi datang tanpa rasa lega. Arga terbangun dengan mata perih dan kepala berat. Ia tidak benar-benar tidur semalam. Setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah tersenyum itu selalu muncul. Bahkan dalam gelap, Arga merasa seolah senyuman itu masih ada, menempel di balik kelopak matanya. Perlahan ia bangkit dari kasur. Tirai jendela masih tertutup rapat. Ia menatapnya cukup lama, ragu untuk membuka. Dengan satu tarikan napas panjang, Arga memberanikan diri. Membuka tirai. Rumah tua di seberang jalan itu terlihat sama seperti kemarin. Sepi, kosong. Jendelanya hitam tanpa cahaya. Tidak ada wajah. Tidak ada apa-apa. Namun rasa tidak nyaman itu belum hilang.
Saat Arga hendak pergi kerja, ia bertemu penjaga kos di teras. Pria tua itu duduk di kursi kayu sambil menyeruput kopi hitam. "Pak," sapa Arga ragu, "rumah kosong depan itu sudah lama tidak dihuni ya?" Penjaga kos terdiam sejenak, tatapannya kosong, seolah sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin diingat. "Sudah lama," jawabnya singkat. "Kenapa?" "Tadi malam saya lihat, seperti ada orang di sana." Cangkir kopi di tangan penjaga kos berhenti bergerak. "Mas yakin?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Saya lihat wajah." Tersenyum. Wajah penjaga kos berubah pucat. Ia menurunkan suaranya. "Mas, mulai sekarang, kalau malam, jangan terlalu lama menatap jendela." "Kenapa, Pak?" Penjaga kos tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Kadang, yang menatap balik, bukan manusia." Sepanjang hari, kata-kata itu terus terngiang di kepala Arga. Malam kembali turun. Arga mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton video di ponsel. Lampu kamar sengaja ia nyalakan terang. Tirai jendela tetap tertutup. Jam dinding menunjukkan pukul 23.47. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari arah jendela. Seperti gesekan kuku di kaca. Kreet. Arga menegakkan tubuh. Tangannya berkeringat. Ia mematikan suara ponsel dan memasang telinga. Kreet. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Dengan jantung berdegup kencang, Arga berdiri dan perlahan mendekati jendela. Ia tidak langsung membuka tirai. Ia hanya berdiri beberapa langkah di depannya. Lalu, terdengar bisikan. "Arga." Suaranya lirih, seperti angin yang memaksa masuk lewat celah sempit. Enggak mungkin," bisik Arga. Tirai tiba-tiba bergerak sendiri. Sedikit saja, cukup untuk memperlihatkan kaca jendela. Dan di sana, wajah itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, jauh lebih dekat. Hidungnya hampir menempel ke kaca. Uap napasnya meninggalkan bekas lingkaran kecil. Senyumnya tetap sama, lebar, kaku, dan menyakitkan untuk dilihat. Yang membuat Arga membeku bukan hanya senyuman itu, melainkan wajah itu mulai menirunya. Saat Arga membuka mulut karena ketakutan, wajah itu juga membuka mulut. Saat Arga mundur selangkah, wajah itu ikut bergerak. Seperti bayangan hidup. Tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari kaca. Tiba-tiba ponsel Arga berbunyi. Notifikasi kamera. Arga menatap layar dengan tangan gemetar. Foto berhasil diambil. Padahal, ia tidak menyentuh kamera sama sekali. Dengan napas tertahan, Arga membuka galeri. Satu foto baru muncul. Foto itu menampilkan kamar Arga dari sudut luar jendela. Dan di dalam kamar itu, terlihat Arga berdiri membeku. Sementara di balik kaca, sesuatu tersenyum tepat di belakangnya. Lampu kamar mati mendadak. Dalam gelap, suara tawa pelan terdengar. Dan sebuah bisikan berakhir di telinga Arga. "Aku sudah dekat." Arga tidak tahu berapa lama ia berdiri membeku di dalam gelap. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun cepat seolah udara di kamar itu semakin tipis. Setelah beberapa saat, lampu kamar menyala kembali dengan sendirinya. Cahaya kuning redup kembali memenuhi ruangan. Jendela kosong. Tidak ada wajah. Tidak ada bekas uap napas. Kaca terlihat biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ponsel di tangan Arga masih menyala. Foto itu masih ada. Ia duduk perlahan di tepi kasur dan memperbesar gambar tersebut. Setiap detail terlihat jelas. Kamar, lemari, kasur, bahkan ekspresi ketakutannya sendiri. Tapi yang paling mengerikan adalah sosok di balik kaca jendela. Wajah itu tampak lebih rusak di foto. Kulitnya retak seperti porselen tua. Matanya cekung dan gelap. Senyumnya tidak wajar, terlalu lebar hingga hampir menyentuh telinga. Arga menutup galeri. Dengan kasar, "Ini nggak nyata, ini nggak nyata," gumamnya berulang kali. Malam itu, ia memutuskan keluar kamar. Ia duduk di teras kos sampai subuh, ditemani lampu luar yang berpendar lemah. Setiap kali ia menoleh ke arah kamarnya, jendela itu tampak gelap dan diam. Namun rasa diawasi tidak pernah pergi.
Pagi harinya, Arga menemui penjaga kos lagi. "Pak, tadi malam saya dapat foto," katanya sambil menunjukkan layar ponsel. Penjaga kos menatap foto itu lama. Terlalu lama. Wajahnya semakin pucat. "Itu, dia," bisiknya. "Dia siapa, Pak?" tanya Arga dengan suara bergetar. Pria tua itu menghela napas berat. "Dulu, sebelum kos ini ada, rumah itu pernah dihuni satu keluarga. Mereka punya anak laki-laki." Penjaga kos menelan ludah. Anak itu suka berdiri di jendela, menatap orang lewat, selalu tersenyum. Katanya, dia jarang bicara, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Arga merinding. Suatu malam, lanjutnya, warga dengar teriakan. Besok paginya, keluarga itu ditemukan meninggal di dalam rumah. Anak laki-laki itu tidak pernah ditemukan. Terus anak itu, Arga berbisik. Penjaga kos menatap jendela kamar Arga. Katanya, dia masih menunggu. Mencari teman untuk menemani senyumannya. Sore itu, Arga berniat mengemasi barang. Ia tidak tahan lagi. Ia harus pergi. Namun saat membuka lemari, ia menemukan sesuatu yang bukan miliknya. Sebuah foto lama, hitam putih. Foto seorang anak kecil berdiri di balik jendela rumah tua. Wajahnya pucat. Rambutnya rapi, dan senyumnya sama persis. Di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan pudar. "Tersenyumlah denganku." Tangan Arga gemetar hebat. Tiba-tiba terdengar ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Arga menoleh perlahan. Tirai bergerak sedikit, dan dari celah kecil itu, Arga melihat mata hitam menatapnya dari jarak yang terlalu dekat. Suaranya terdengar jelas kali ini. "Aku sendirian." Ketukan berubah menjadi lebih keras. Tok, tok, tok. Kaca jendela bergetar. Senyuman itu muncul perlahan dari balik tirai. Dan Arga sadar satu hal mengerikan. Wajah itu kini berada di dalam kamarnya. Arga mundur perlahan sampai punggungnya menyentuh dinding kamar. Napasnya tercekat, matanya tidak lepas dari sosok di depan jendela. Wajah pucat itu kini jelas berada di dalam kamar, bukan lagi di balik kaca. Namun anehnya, tubuhnya tidak terlihat sepenuhnya. Hanya wajah, mengambang di udara, dengan senyuman yang tidak pernah berubah. "Pergi," bisik Arga lirih. "Tolong pergi." Sosok itu tidak menjawab, senyumnya justru semakin lebar. Lalu perlahan, wajah itu bergerak mundur, menembus kaca jendela seolah kaca itu tidak ada. Dalam sekejap, jendela kembali normal. Hening. Arga terjatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Setelah beberapa menit, ia bangkit dengan sisa keberanian yang ada. Ia sadar satu hal. Selama rumah itu masih ada, teror ini tidak akan berhenti. Menjelang maghrib, Arga menyeberang ke rumah tua di seberang kos. Langkahnya berat, seolah kakinya ditahan sesuatu. Pintu rumah itu terbuka sedikit, berdecit saat didorong. Udara di dalamnya dingin dan lembab. Bau tanah basah dan kayu lapuk memenuhi hidung. Di ruang tamu, dinding dipenuhi bekas goresan kuku. Seperti seseorang pernah mencoba keluar atau masuk. Arga melangkah lebih dalam. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah meja kecil dengan bingkai foto berdebu. Foto keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki berdiri di tengah. Anak itu tersenyum. Senyum yang sama. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai atas. Duk, duk, duk. Arga menelan ludah, lalu menaiki tangga yang berderit. Di ujung lorong lantai 2, ada sebuah kamar. Pintu kamarnya terbuka. Dari dalam, cahaya samar keluar. Di dalam kamar itu, dindingnya penuh gambar wajah tersenyum. Digambar dengan arang, pensil, bahkan darah kering. Di tengah kamar, berdiri sebuah cermin besar. Saat Arga mendekat, pantulan di cermin membuatnya terhenti. Pantulan itu tersenyum, padahal wajah Arga sendiri tidak. Refleksi itu menoleh ke arahnya. "Kamu datang," kata refleksi itu dengan suara serak. Akhirnya, cermin retak perlahan. Dari balik pantulan, wajah anak kecil itu muncul. Setengah tubuhnya kini terlihat, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung, dan senyumnya menganga.
Mereka semua pergi, katanya lirih. Aku cuma mau teman. Lantai bergetar. Dari dinding-dinding rumah, wajah-wajah lain mulai muncul. Wajah penghuni kos sebelumnya. Semua tersenyum paksa. Arga berteriak dan berlari turun tangga. Saat ia keluar rumah, pintu tertutup sendiri dengan keras. Dan di jendela lantai 2, puluhan wajah tersenyum menatapnya bersamaan. Termasuk wajah Arga sendiri. Arga terpaku menatap jendela lantai 2 rumah tua itu. Kakinya terasa lemas, seolah tanah di bawahnya bukan lagi tempat yang aman untuk berpijak. Di antara puluhan wajah tersenyum yang menempel di kaca, satu wajah itu membuat napasnya berhenti. Wajahnya sendiri, senyumnya kaku, matanya kosong, seolah bukan milik orang hidup. Ini nggak nyata, ini cuma ilusi, bisik Arga, meski suaranya hampir tidak terdengar. Tiba-tiba semua wajah di jendela menghilang bersamaan. Rumah itu kembali gelap dan sunyi. Arga berbalik dan berlari kembali ke kos. Ia mengemasi barang seadanya, tangannya gemetar, pikirannya kacau. Ia tidak peduli lagi dengan uang sewa atau barang yang tertinggal. Satu-satunya keinginannya hanya pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Saat ia hendak keluar kamar, penjaga kos berdiri di depan pintu. "Mas Arga," katanya pelan. Arga terkejut. "Pak, saya mau pergi sekarang." Penjaga kos menatapnya lama. Tatapannya sedih, sekaligus pasrah. Semua juga bilang begitu. "Apa maksud Bapak?" tanya Arga dengan suara meninggi. Penjaga kos menghela napas. "Dulu, saya juga penghuni kos ini." Jantung Arga berdegup kencang. "Saya lihat senyuman itu pertama kali, 20 tahun lalu," lanjutnya. "Saya berhasil pergi, tapi tidak pernah benar-benar bebas." Penjaga kos tersenyum kecil, senyum yang terasa salah. Setiap beberapa tahun, senyuman itu butuh wajah baru. Lampu kos mati mendadak. Saat lampu menyala kembali, penjaga kos sudah menghilang. Malam itu, Arga berhasil pergi dari kos. Ia naik bas malam menuju kota lain. Duduk di kursi dekat jendela, menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca. Bas melaju meninggalkan kota. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, Arga merasa sedikit lega. Namun saat bas melewati jalan sepi, pantulan di kaca berubah. Wajah di pantulan itu tersenyum. Padahal bibir Arga tidak bergerak. Ia memejamkan mata kuat-kuat. Ketika membuka mata kembali, pantulan itu sudah normal. "Cuma capek," gumamnya. Bas berhenti di terminal kota tujuan. Arga turun dan menyewa kamar kos baru. Malam itu, ia berdiri di kamar barunya, menatap jendela dengan perasaan ragu. Di seberang jalan, ada sebuah rumah tua. Lampu kamar Arga berkedip. Perlahan, di balik jendela rumah itu, muncul sebuah wajah. Wajah yang sangat dikenalnya. Wajah Arga sendiri. Senyumnya lebar, diam, menunggu. Kisah Arga berakhir di sini. Namun mungkin, senyuman itu belum benar-benar pergi. Karena tidak semua teror berhenti saat cerita selesai. Sebagian hanya berpindah tempat, menunggu wajah berikutnya. Jika malam ini kamu mendengar ketukan pelan di kaca jendelamu, atau melihat pantulan senyum yang bukan milikmu sendiri, mungkin itu hanya perasaan. Atau mungkin, cerita ini sedang mencarimu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu ingin cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kamu masih berani menatap kegelapan,